Pada seluruh panitia KKN Putri STDI Imam Syafi'i Jember, kepada yang terhormat pemateri kita, Kak Arin Habibah. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik, kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul dan menimba ilmu bersama-sama pada forum ini, meskipun harus dilakukan secara online. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Mental Health Lead a Happier Life with Self-Acceptance yang akan dibawakan oleh Kak Arin Habibah. Namun sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwasannya webinar ini diadakan oleh kelompok 3 KKN Putri STDI Imam Syafi'i Jember, dan acara ini didukung oleh HSI Abdullah Roy dan Madrasah Mar'ah Solihah sebagai sponsorship. Adapun media partner dalam acara ini adalah Forum Kajian Ilmu Fikih STDI Putri, BEM Putri STDI, Ulingi Mengaji, Keluarga Robbani, Benah.id, Abata Private, dan Mother Goodly. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, izinkan saya untuk membacakan rundown dan juga peraturan-peraturan pada acara hari ini. Rundown pada malam hari ini adalah, yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, selanjutnya adalah penyampaian materi, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan nanti akan kita akhiri dengan penutupan dan juga ucapan terima kasih. Adapun peraturan pada webinar kita malam ini, yang pertama adalah peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menjaga sikap sopan dan saling menghormati selama webinar. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang sopan dan tidak mengandung konten yang ofensif atau merendahkan orang lain. Selanjutnya, tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengganggu jalannya acara, seperti spamming atau melakukan tindakan yang melanggar privasi peserta lain. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau pembicara melalui fitur chat webinar, dan juga nanti bisa menggunakan fitur angkat tangan ya teman-teman. Selanjutnya adalah peserta diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang disediakan. Selanjutnya, sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 pelaksanaan webinar melalui grup Telegram webinar dalam bentuk link Google Drive. Mungkin langsung saja kepada pemateri kita, namun sebelum itu saya akan bacakan profil dari Kak Arin Habibah yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Arin Husnul Habibah, berusia 24 tahun dan merupakan lulusan dari Psikologi UII di tahun 2017 dan juga Magister Psikologi Profesi Klinis UII tahun 2021, Masya Allah. Dan selanjutnya kegiatan saat ini, kegiatan Kak Arin pada saat ini adalah General Manager Relasi Consulting dan Peer Counselor, Admin Mental Health, Freelance Designer di Hala Project. Dan Kak Arin memiliki hobi public speaking, event organizing, dan juga sosmed design. Dan Kak Arin ini tertarik pada hal-hal gangguan emosi, depresi, kecemasan bipolar, bunuh diri, self-harm, overthinking, trauma, dan konflik keluarga. Sebelum saya beri waktu untuk Kak Arin untuk menyampaikan materinya, sepertinya saya perlu bridging dulu ya teman-teman. Pasti teman-teman udah nggak asing banget dengan yang namanya self-acceptance ini, tentang penerimaan diri. Dan di sini kita akan kupas tuntas ya teman-teman, apa itu penerimaan diri, nanti dimulai dari artinya, terus juga nanti sampai batasan-batasan apa aja sih yang harus kita punya di dalam diri kita ini gitu. Mungkin langsung saja kita ke pemaparan materi oleh Kak Arin. Kepada Kak Arin, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama mungkin bisa dikonfirmasi dulu ya teman-teman, apakah suara saya nyaman untuk didengar atau enggak nih sama teman-teman semuanya nih? Sudah Kak terdengar dengan jelas. Oke, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, karena atas segala kemudahannya, atas segala nikmatnya, hingga hidayahnya, kita bisa berkumpul nih di forum acara KKN dari STDII Imam Syafi'i Jember. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pemaparan materi nih, kira-kira slide-nya bisa di full screen nggak ya? Apa ini udah maksimal atau gimana nih? Oke. Nah, sambil menunggu apa namanya? Full screen dari pihak panitia, mungkin di sini aku mau menyapa teman-teman dulu nih. Teman-teman di sini gimana kabarnya? Kalau misalnya ditanya kabarnya itu biasanya kita jawab secara kondisi fisik ya teman-teman ya. Sehat gitu ya, alhamdulillah baik gitu. Tapi coba kita lihat ke kondisi mental kita pada malam hari ini gitu ya, atau beberapa waktu ini, seminggu terakhir, 2 minggu terakhir. Gimana sih kondisi mental teman-teman? Coba dituliskan di kolom komentar. Gimana sih kondisi mental kalian? Apakah kalian tuh lagi baik-baik aja? Atau lagi mental breakdown mungkin? Atau ada yang lagi apa nih? Lagi overwhelm sama tugas kuliah, sama pekerjaan rumah, sama aktivitas-aktivitas di organisasi, atau mungkin ada juga yang lagi apa ya? Kehilangan arah mungkin ya. Masya Allah. Oke, ada yang menjawab kurang baik. Nah, teman-teman yang lain gimana nih kabarnya nih? Masya Allah, rame banget ya. Kita pada malam hari ini ada hampir 100 orang. Nanti semoga kita bisa sifatnya interaktif aja ya. Oke, sudah muncul ya untuk share screen-nya yang menyiapkan alat tulis ya. Di awal silahkan teman-teman tulis kondisi sebelum mengikuti webinar ini tuh seperti apa gitu ya. Afwan, admin, tolong aku nggak usah dijadikan co-host, boleh? Karena kalau ada apa tuh namanya request peserta tuh agak ke distract gitu ya, gitu. Jadi mungkin aku nggak usah jadi co-host kalau bisa ya. Oke, jadi tadi udah dikenalin ya sama Najwa ya panggilannya ya. Nah, di sini mau kenalan dikit tentang hari-hari kalau misalnya ditanya Mbak Arini psikolog apa bukan gitu ya. Sebenarnya masih calon ya teman-teman karena masih belum lulus gitu ya. Masih ini baru semester keempat di Mapro jadi belum bisa dipanggil psikolog gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau ngobrol sama aku bisa akses untuk peer counseling di relasi. Nah, di sini malam hari ini sebenarnya kan judulnya kan Lead the Happier Life with Self Acceptance ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya self acceptance itu kan bagian dari self love gitu. Nah, mungkin nanti walaupun memang bakal kita bahas juga tentang self acceptance, tapi di sini secara lebih umum kita akan membahas tentang self love gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada semacam kisi-kisi atau rancangan apa sih yang mau kita bahas pada malam hari ini. Jadi kan di sini kita sifatnya belajar bersama ya teman-teman ya. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang punya ilmu yang bisa dibagikan dengan saya atau dengan teman-teman yang lain itu boleh banget gitu ya. Nanti bisa share di kolom komen misalnya nanti ada koreksi atas apa yang saya sampaikan atau ada tambahan itu sangat terbuka gitu ya teman-teman ya.
Nah, di sini yang pertama kita bakal kenal dulu nih, self love yang baik dan benar. Karena kan di, apa namanya, di sosmed gitu ya, sering banget tuh aku temuin teman-teman ini banyak yang dalam tanda kutip ya, kalau menurut kita nih, menurut aku sih secara pribadi gitu ya, mungkin, kurang bijak dalam melakukan self love. Misalnya apa, makan makanan yang banyak banget, berlebihan, manis-manis terus, terus makan junk food kayak gitu ya, dengan dalih ini self love gitu ya, padahal, self love tuh nggak kayak gitu ya. Atau misalnya, yang arahnya itu ke sifat-sifat hedonism gitu ya, kayak misalnya beli tas seharga 100 juta gitu ya. Loh ini kan self love gitu. Nah sebenarnya tuh self love tuh kayak gitu bukan sih gitu ya. Oh, ternyata bukan yang seperti itu self nanti kita akan bahas di pelajaran pada malam hari ini. Nah, terus gimana caranya untuk meningkatkan self love? Nah, sebenarnya teman-teman kan itu. Nah, tapi di sini kita akan fokus kepada yang pertama self knowledge atau sejauh mana sih kita udah mengerti, mengenal mengidentifikasi diri kita nih siapa, apa kelebihan dan kekurangan kita dan lain-lain. Terus self acceptance, ketika kita udah kelebihanku seperti ini, oh kekuranganku seperti ini, terus kita sudah bisa menerima itu atau belum, gitu ya. Nah terus self esteem, ketika kita tahu nih, oke aku banyak kekurangannya, aku banyak kelebihannya. Nah, terus gimana caranya aku menghargai keberadaanku yang tidak sempurna ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah membangun personal boundaries untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu kebahagiaan atau kesejahteraan emosional atau fisik kita. Nah, kemudian kita nanti juga akan bahas gimana sih perannya si self love ini untuk menunjang kebahagiaan. Oke, mungkin bisa di next slide. Belum muncul ya untuk next slide-nya. Nah, sekalian untuk teman-teman panitia nanti, tolong diingatkan untuk waktunya ya, kira-kira masih kurang berapa. Ini apakah tidak muncul tulisannya atau gimana di teman-teman panitia, di PDF-nya? Memang nggak ada tulisannya atau gimana? Kalau nggak ada, di-skip aja, tapi di sini ini coba aku baca dari, device aku ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada banyak banget masalah-masalah yang biasanya nih mayoritas pernah kita alami ketika kita kurang memiliki self love. Di antaranya jadi ini yang bulat-bulat ini ya teman-teman, sebenarnya tuh tulisannya tuh adalah yang pertama, kalau di teman-teman muncul nggak sih tulisannya? Soalnya di tempatku nggak muncul nih. Enggak, Kak, nggak muncul di saya juga. Oh gitu, oke Iya. coba aku bacain aja ya. Oke, Kak. Jadi untuk yang bulat-bulat ini teman-teman, ini tuh aku menanyakan nih pada teman-teman semuanya. Teman-teman pernah nggak sih mengalami yang pertama gangguan mental, terus yang kedua social comparison atau membanding-bandingkan nih diri kita dengan orang lain. Terus yang ketiga adalah putus asa, terus yang keempat tidak percaya diri, merasa tidak berdaya, overthinking, terombang-ambing, kehilangan arah hidup gitu ya, terombang-ambing dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngalamin hal-hal itu gitu? Coba yang pernah ngalamin hal-hal itu tulis nih di kolom komentar. Kalau aku pernah nih Kak gitu. Oke, nah kalau ini kelihatan nih tulisannya. Oke, kalau yang ini bisa di full screen nggak? Oke. Oke, nah teman-teman di sini kan ada beberapa permasalahan ya teman-teman. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh ngalamin permasalahan-permasalahan ini gitu? Nah, pasti sekali 2 kali kita pernah mengalami gangguan mental gitu ya, entah itu stres, entah itu, perasaan cemas, emosi negatif yang terus-menerus, dan lain-lain. Nah, kalau comparison itu adalah membanding-bandingkan nih
diri kita. Apalagi biasanya karena adanya dunia maya ya teman-teman, kita mudah sekali untuk mengakses kehidupan orang lain itu seperti apa, kita jadi sering membandingkan gitu ya. Aku masih di sini-sini aja, kok yang itu dia followersnya udah 1.000, kok aku masih 1.000 aja, misalnya kayak gitu. Nah, terus putus asa, tidak percaya diri, merasa tidak berdaya atau tidak berharga, itu juga sama ya teman-teman. Terus yang sering banget nih, eh, orang-orang curhat ke aku gitu ya, overthinking. Mbak, aku sering banget overthinking, kenapa ya gitu. Mau tidur overthinking, bangun tidur overthinking gitu ya. Nah, terus ada perasaan terombang-ambing juga, dan lain-lain. Nah, pernah nggak nih teman-teman mengalami hal-hal semacam ini? Oke, bisa di next lagi. Jadi itu tadi teman-teman adalah beberapa fenomena yang memang sering banget kita temui gitu ya di dunia ini. Oke, nah jadi kita mau pelan-pelan belajar sama-sama karena sebenarnya aku juga masih belajar ya teman-teman tentang self love ini. Dan sebenarnya setiap individu itu punya jalan dirinya itu yang beraneka ragam gitu ya. Kita nggak bisa menyamakan. Memang dari kecil dia diajak untuk membenci dirinya sendiri gitu ya, tidak mencintai dirinya seutuhnya. Misalnya ketika kecil sering dibanding-bandingkan sama adiknya, sama kakaknya, sama tetangganya, sama sepupunya gitu ya. Jadi dia timbul perasaan tidak mencintai dirinya sendiri karena dari kecil dia tidak diajarkan kalau dirinya itu layak untuk dicintai gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Oke, jadi self-love itu adalah suatu apresiasi ya teman-teman terhadap diri kita sendiri yang sifatnya tuh dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan juga spiritual. Kemudian ada juga nih yang menjelaskan bahwa self-love itu merupakan sikap kebaikan terhadap diri sendiri yang dapat dipelajari dan bertahan seumur hidup. Individu yang telah menerapkan self-love akan berusaha untuk memahami dan menghadapi dirinya sendiri, menerima kekuatan dan kekurangan diri sendiri, serta mau untuk merawat dirinya sendiri dan membentuk hubungan yang sehat secara sadar dan aktif. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita membaca beberapa definisi ini ya, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa perjalanan kita untuk mencintai diri kita sendiri itu adalah perjalanan yang panjang gitu ya, teman-teman ya. Adalah perjalanan yang tidak sebentar, adalah perjalanan yang sifatnya tuh dinamis. Seiring berubahnya kondisi diri kita nih, entah fisik kita, entah emosional kita, entah lingkungan kita juga akan terus berproses untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, seringkali kayak yang tadi udah aku omongin ya teman-teman ya, ketika kita dari kecil diajarkan untuk tidak mencintai diri kita sendiri, nah itu kita butuh energi yang lebih besar nih untuk belajar mencintai diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih emang caranya untuk mencintai diri kita sendiri gitu ya. Oke, jadi bisa di next slide lagi. Nah, coba teman-teman sebelum apa namanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan nih ya, teman-teman nih udah seberapa cinta sih sama diri teman-teman sendiri? Kalau menurut teman-teman dari skala 0 sampai 10 nih udah seberapa cinta sama dirinya sendiri gitu. Kadang kita berusaha ya teman-teman untuk mencintai orang lain, untuk mencintai keluarga kita, pasangan kita, anak kita gitu ya. Tapi pertanyaannya kita udah mencintai diri kita sendiri apa belum? Nah, coba nih teman-teman refleksiin udah sejauh mana cintanya terhadap diri sendiri. Di layar teman-teman apakah udah ke slide selanjutnya? Oke, nah ini dia. Jadi teman-teman ketika
kita ngomong tentang self love ya. Kadang di masyarakat itu banyak banget stigma-stigma atau pemahaman yang kurang tepat gitu ya tentang self love itu sendiri. Kayak tadi yang udah aku sampein di depan gitu ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang misalnya beli tiket konser seharga 11 juta gitu ya dengan dalih self love. Apa iya misalnya kayak gitu ya teman-teman, apakah self love harus berbentuk seperti itu? Apakah self love harus berbentuk hal-hal yang sifatnya hedonism gitu ya teman-teman, yang menimbulkan efek euforia? Apakah self love itu semata-mata tentang happy-happy terus gitu ya? Nah, ketika individu memiliki self love ya teman-teman, dia akan yang pertama kenal sama dirinya sendiri. Sebenarnya yang aku butuhin dalam hidup nih apa sih gitu ya? Sebenarnya yang menjadi tujuanku untuk hidup itu apa? Apakah memang euforia semata atau emang kita nih lagi apa nih tugas kita di dunia ini gitu ya sebagai umat Islam gitu ya, kita tahu bahwa kita memiliki tugas di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi kita kenal sama diri kita sendiri, kita tahu tujuan kita hidup dan diciptakan ini untuk apa, kita tahu karakteristik diri kita seperti apa, kita tahu kebutuhan kita nih apa. Apakah aku butuh untuk misalnya mendapatkan perhatian dari orang lain, atau menjalin relasi yang hangat dengan orang lain, atau kita punya kebutuhan untuk berprestasi dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, seseorang yang memiliki self love itu akan sayang sama dirinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita sayang dengan diri kita sendiri, apakah kita dalam tanda kutip harus memenuhi nih kemauan, keinginan, nafsu, dorongan gitu ya yang bersifat duniawi gitu. Apakah kita harus memenuhinya atau justru sebaliknya? Atau justru kita, banyak-banyak ngerem diri dari hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya. Nah, terus juga kita akan percaya diri ketika kita memiliki self love karena kita tahu setiap orang di sini kan di partisipannya ada 114 orang ya, Masya Allah ya. Dari 114 orang ini, kita tuh nggak akan ada yang sama. Sekalipun nih, Mbak Najwa sama Mbak Salwa kan kembar ya. Nah, seorang yang kembar pun sama saudara kembarnya pun nggak akan sama gitu ya. Jadi setiap diri kita ini memiliki sifat yang unik gitu ya teman-teman ya. Memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak dimiliki nih sama teman-teman kita yang lain, bahkan sama saudara kita sendiri, sama saudara kembar kita sendiri gitu ya. Nah, bisa nih nanti apa namanya tanya-tanya nih sama teman kita yang kembar di sini ya. Beda nggak sih kalian gitu ya? Pasti beda. Sekalipun kita dibesarkan di keluarga yang sama, sekalipun kita dididik oleh bapak ibu yang sama gitu ya, sekalipun kita diberi makan yang sama sama kembaran kita gitu ya, tapi kita pasti berbeda. Nah, disinilah kita, teman-teman. Apakah kita menyadari bahwa kita ini punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan saudara kita sendiri gitu ya, sampai akhirnya nanti kita bisa menghindari perilaku beresiko. Karena biasanya perilaku berisiko itu muncul karena kita nggak punya kebahagiaan. Contohnya, orang-orang yang kecanduan narkoba. Kira-kira sebelum mereka kenal narkoba tuh mereka bahagia nggak sih teman-teman? Atau misalnya teman-teman kita yang kecanduan pornografi, kecanduan alkohol, dan lain-lain, kira-kira apa yang menyebabkan mereka sampai seperti itu? Karena mereka tidak bahagia gitu ya. Jadi mereka mencari cara-cara yang instan untuk meningkatkan dopamin gitu. Dopamin itu salah satu neurotransmitter yang berperan untuk merasakan kebahagiaan dan euforia. Nah, ketika kita memiliki self love, kan berarti kita jadi egois, kita mau-maunya sendiri gitu ya, teman-teman. Kita jadi sombong ketika misalnya nih Allah perintahkan kita untuk bersedekah, berinfak. Oh enggak, aku enggak mau kasih uangku misalnya kayak gitu. Karena ya ini kan punya aku punya kebutuhan yang ini sampai akhirnya kita menolak di perintah Allah karena kita memiliki dalih self love gitu ya. Nah, yang seperti itu kan pasti juga tidak benar. Kemudian kita juga merasa ujub karena kita tahu nih, wah kelebihanku
A, B, C, D, E gitu. Aku bisa public speaking, aku bisa desain, aku bisa, eee, apa namanya, misalnya ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi malah kita ujub gitu, jadi kita berbangga diri. Nah, ketika kita mengenal diri nih, kita tahu nih asal kelebihan kita tuh dari mana. Tentu semua atas kemudahan dan juga, eee, dalam tanda kutip hadiah gitu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan berarti kita hebat gitu ya, tapi karena Allah yang Maha Pengasih, Allah yang memberikan semua kemampuan kita gitu ya. Nah, dan yang terakhir bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu. Oke, bisa next lagi nih. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara kita tuh self love atau berkedok self love gitu ya. Self love yang palsu gitu. Next lagi? Belum muncul ya? Oke, sebelumnya nah teman-teman, jadi di sini kan, memang ada dalil yang menyebutkan ya bahwa kita tuh diminta gitu ya untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita aja tidak mencintai diri kita sendiri, gimana kita mau mengamalkan perintah ini? Coba. Kalau kita sendiri aja sama diri sendiri aja, eee, sak-sae itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau kita sama diri sendiri aja sembarangan gitu ya, nggak punya prinsip, nggak punya, apa namanya, batasan, kita nggak punya, eee, usaha untuk menyayangi diri kita sendiri. Nah, gimana dengan orang lain? Apakah kita juga bisa mencintai mereka? Karena sebelum kita mencintai orang lain, kita harus cinta dulu dong sama diri kita sendiri gitu ya. Oke, langsung aja next slide. Next lagi. Oke. Nah, jadi kan tadi kita diperintahkan untuk mencintai saudara muslim gitu ya, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus cinta dulu dong sama diri kita sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa mencintai diri kita sendiri? Self knowledge. Terus yang kedua ada self acceptance yang tadi udah sempat kita bahas sekilas. Yang ketiga adalah meningkatkan self esteem dan yang terakhir adalah memiliki personal boundaries. Oke, bisa di next slide lagi. Nah, yang pertama nih, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Teman-teman di sini udah kenal belum sama dirinya sendiri? Coba dijawab dalam hati aja. Udah kenal apa belum sama dirinya sendiri. Nah, teman-teman, mengenal diri sendiri itu ternyata juga perjalanan yang panjang ya, teman-teman. Karena aku pun bisa dibilang, sudah mulai mengenal diri sendiri itu dari semenjak masuk Mapro, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Baru kenal, oh ternyata yang aku butuhin itu ini loh, gitu ya, teman-teman. Oh ternyata yang aku cari dalam hidup itu rasa yang seperti ini ya, yang membuat aku bahagia, yang membuat aku merasa fulfill, yang membuat aku, merasa happy. Oh ternyata tuh kayak gini ya. Jadi aku tuh orangnya suka sekali untuk ngomong sama orang lain, teman-teman. Jadi misalnya ngisi webinar atau misalnya ada talk show atau apa, itu ya karena aku seneng gitu, aku suka untuk berbagi, belajar bersama, dan juga ketemu sama teman-teman yang lain gitu ya, suka berorganisasi gitu. Nah, ternyata aku mengenali kebutuhan itu bahwa aku punya kebutuhan nih untuk menjalin hubungan dengan orang lain, itu tuh tinggi banget gitu, teman-teman. Jadi kan mungkin ada nih teman-teman di sini yang nggak ketemu orang tuh nggak apa-apa gitu ya, nggak ngobrol sama orang nggak apa-apa gitu, tapi aku nggak bisa gitu. Nah, baru mengenal kebutuhan itu sangat ini ya teman-teman, sangat memudahkan kita untuk menentukan pilihan gitu. Jadi kalau misalnya aku mau membuat pilihan, kira-kira ini memenuhi kebutuhanku atau enggak nih, gitu. Nah, di sini aku tuliskan, setiap individu itu unik
kayak yang tadi udah dibahas ya teman-teman ya, ada sekitar 7 miliar ya populasi manusia sekarang dan itu semuanya pasti berbeda gitu ya teman-teman, pasti berbeda. Nah tadi ketika kita melihat, kok bisa sih Mbak orang kembar itu dibesarkan di keluarga yang sama, makan makanan yang sama, dididik oleh orang tua yang sama kok bisa beda gitu ya. Karena sejatinya setiap orang itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Eee, Nah, orang yang kembar aja yang banyak hal yang sama aja bisa bedakan teman-teman, apalagi gitu itu ya memiliki kemampuan, kecerdasan, bekal genetik dan juga faktor berbeda. Oleh karenanya penting tahu ini dia sendiri. Apa sih yang menjadi kekurangan kita dan apa sih yang menjadi kelebihan kita gitu ya teman-teman. Eee, pola Problemnya ya. Juga nak baru ya Allah. Tadi ke angel lah tadi. Baik, teman-teman, sepertinya pemateri kita, Karin, sedang terdapat kendala, jadi mohon untuk ditunggu ya semuanya. Afwan ya teman-teman ya, tadi sempat Eee, lempar bentar karena ini, apa namanya, ganti paketan ternyata ini ya, apa namanya, langsung terlempar gitu ya Iya, teman-teman, afwan ya. baik Kak, Oke mohon untuk dilanjutkan, silahkan. oke, tadi sampai mana ya? Tadi sampai pentingnya kita untuk mengetahui diri kita, gitu, dinamika diri kita. Oke. Nah, jadi ini agak bingung tadi. Oke, jadi penting ya teman-teman bagi kita untuk mengetahui nih dinamika diri kita sendiri nih seperti apa gitu. Karena tiap orang tuh punya kebutuhan yang beda-beda. Ada teman-teman kita yang butuh perhatian, kayak aku nih, aku orangnya tuh suka banget dapat attention dari orang lain, makanya aku suka ngobrol, suka jadi pembicara, aku suka ngobrol sama banyak orang gitu ya teman-teman, karena ternyata dalam lubuk hatiku yang terdalam ini ada kebutuhan untuk mendapatkan atensi gitu ya, atau perhatian, atau spotlight gitu dari orang lain. Tapi ada juga teman kita tuh yang, tipikalnya misalnya butuh, "Oh ternyata aku itu butuh untuk dihargai," gitu. Jadi ketika misalnya dia habis ngerjain sesuatu, dia akan mengerjakan itu sebaik-baiknya gitu ya, karena dia butuh untuk dihargai, untuk diapresiasi, untuk apa ya, mendapatkan pujian gitu. Nah, itu tiap individu memang sangat beragam dan itu biasanya faktornya adalah dari bagaimana sih pola asuh dia ketika kecil gitu ya. Ketika dia waktu kecil sudah mendapatkan dukungan dari orang tuanya, ketika dia dari kecil sudah mendapatkan apresiasi, ya mungkin dia tidak akan, membutuhkan itu lagi atau kebutuhannya tidak sebesar orang yang tidak mendapatkannya ketika dia sudah dewasa. Tapi dengan teman-teman kita yang kondisinya misalnya ketika kecil dia diabaikan oleh orang tuanya dingin secara emosional. Nah, besar kemungkinan ketika di masa depan, ketika sudah dewasa, dia akan haus kasih sayang dari orang lain. Dia akan banyak, apa namanya, membutuhkan untuk di apa tuh namanya, divalidasi gitu ya oleh orang lain dengan cara flexing, dengan cara, menarik perhatian yang ekstrim, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya tuh nggak apa-apa banget ketika kita punya
kebutuhan yang berbeda dengan orang lain. Nah, oleh karena itu penting bagi diri kita untuk kenal apa sih kelebihan dan kekurangan kita gitu ya. Nah, gimana caranya untuk lebih mengenal diri sendiri gitu? Mungkin sebenarnya caranya bisa sangat beragam. Tapi di sini aku punya apa namanya, tiga jurus jitu gitu ya teman-teman untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga ini adalah hal-hal yang aku lakuin untuk lebih kenal sama diriku sendiri. Yang pertama adalah dengan melakukan refleksi diri. Teman-teman, apa namanya, ingat-ingat lagi, sejauh ini apa sih yang membuat aku happy gitu ya? Sejauh ini apa sih yang membuat aku merasa berharga, merasa dicintai, merasa dianggap sama orang lain gitu ya? Itu tuh apa gitu? Dan sejauh ini, apa sih hal-hal yang aku mudah untuk lakukan, tapi orang lain misalnya tidak mudah untuk melakukan, atau orang lain harus lebih belajar lebih banyak gitu daripada aku. Misalnya, gini ya, public speaking gini ya teman-teman misalnya. Orang lain mungkin ada yang ketika disuruh ngomong di depan 100 orang gitu ya, itu udah gemeter duluan, udah nggak bisa, dan dia nggak mau gitu. Tapi kok aku suka ya, tapi kok aku hmm, merasa apa ya, justru merasa happy gitu ketika aku diliatin sama orang banyak gitu, ketika aku bisa sharing, ketika aku eh bisa berinteraksi gitu di depan banyak orang. Kan nggak semua orang tuh bisa melakukan itu. Dan nggak semua orang butuh untuk melakukan itu. Oh, tapi ternyata diriku butuh gitu. Oh, ternyata diriku suka. Oh, ternyata diriku mampu gitu ya. Jadi banyak-banyak melakukan refleksi untuk melihat selama ini tuh yang aku suka apa sih? Selama ini yang aku happy ngejalaninnya tuh apa sih gitu ya, teman-teman. Dan sangat boleh loh kalau itu tuh berbeda dengan orang lain gitu. Misal aku punya temen nih ya teman-teman, dia itu suka banget sama akuarium gitu. Kayak kita tuh melihatnya, akuarium gitu. Buat apa gitu ya kan? Mungkin sebagian dari kita yang nggak ngerti kalau itu tuh bisa menimbulkan kebahagiaan gitu untuk orang lain. Atau misalnya teman-teman kita yang suka baca buku. Aku personally nggak suka baca buku. Aku kadang melihat, kenapa ya ada orang tuh suka baca buku gitu, aneh menurutku. Menurutku itu aneh. Aku lebih suka belajarnya itu dijelasin langsung sama orangnya gitu, lecturing gitu ya teman-teman. Oh, tapi ternyata ada orang yang memang dia butuh untuk menyelami dengan caranya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu sangat boleh kalau berbeda gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah melakukan psikotes. Psikotes itu adalah serangkaian tes psikologis yang emang bisa digunakan untuk melihat nih banyak sebenarnya ya jenis-jenis psikotes itu. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, mungkin ada yang tahu, ada yang pernah dengar tentang MBTI misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu jenis psikotes. Tapi memang MBTI ini secara validitas tuh rendah ya teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen sekedar coba-coba, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kadang banyak dijumpai ya teman-teman kita di luar itu menjadikan MBTI itu sebagai apa ya, kayak mengkotakkan dirinya sendiri gitu loh, kayak, aku kan, apa ya, misalnya, bentar lupa kodenya. Misalnya, aku kan INTJ, aku nggak relate sama kamu yang INFP, kayak gitu. Kita nih para psikolog-psikolog gitu ya melihatnya, haruskah seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mencoba MBTI, tapi jangan digunakan itu sebagai labeling terhadap diri kalian sendiri gitu. Karena itu belum tentu 100% valid gitu ya. Karena memang validitasnya tidak kurang baik gitu. Nah, sebenarnya psikotes itu macamnya ada banyak ya teman-teman. Ada yang untuk melihat kognitif kita. Kognitif itu IQ ya, mungkin teman-teman taunya IQ. IQ-ku tuh rendah, rata-rata atau di atas nih gitu. Atau malah aku superior nih, jenius gitu misalnya. Nah, ada juga psikotes itu untuk melihat kepribadian kita seperti apa. Oh, aku orangnya tuh easy going gitu ya ternyata. Atau, oh ternyata aku orangnya lebih cenderung suka
menutup diri ya, atau misalnya, oh aku ternyata orang yang suka, hmm, eh, apa ya contohnya tuh, misalnya kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi sifatnya tuh ke kepribadian kita, karakter-karakter yang unik pada diri kita gitu ya. Nah, terus ada juga nih psikotes itu yang tujuannya untuk melihat simptom-simptom atau arah-arah gangguan mental gitu ya. Oh, misalnya orang ini kecemasannya tinggi gitu. Oh, jangan-jangan dia memang punya gangguan kecemasan gitu. Oh, orang ini low of positive emotion misalnya. Oh, mungkin jangan-jangan dia ada depresinya gitu. Jadi psikotes itu macam-macam teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ngelakuin psikotes gitu ya, alhamdulillah di relasi ada gitu secara online dan juga offline buat teman-teman yang butuh barangkali ya untuk lebih mengenal diri sendiri. Dan yang terakhir upaya yang paling apa ya, kadang agak nyesek gitu ya, adalah bertanya pada orang lain. Kenapa dibilang nyesek? Karena terkadang hmm, orang lain tuh melihat hal yang kita nggak bisa ngelihat gitu. Nah, yang bertanya pada orang lain ini juga sering banget aku lakuin teman-teman. Jadi selama proses aku mencoba untuk mengenal diriku sendiri itu, aku coba untuk bertanya sama orang lain. Misalnya di sini ada yang aku kenal ya, ada Salwa kalau nggak salah. Salwa namanya mana ya? Misalnya nih, aku tanya sama Salwa gitu. Salwa, kelebihan aku tuh apa sih menurut kamu gitu? Atau misalnya, Salwa, menurut kamu kalau aku public speaking tuh oke nggak sih gitu? Kurang gimana sih gitu? Nah, ketika kita bertanya sama orang lain, kadang orang lain itu bisa melihat nih blind spot kita gitu ya, yang menurut kita udah oke banget, tapi bisa jadi menurut orang lain, ini loh ada yang perlu diperbaiki di sini gitu ya. Nah, kadang yang jadi nyesek itu ketika orang lain menyampaikannya itu nggak asertif gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya, itu risiko gitu ya. Oke, jadi itu secara singkatnya seperti itu. Bisa di next lagi nih. Ini kayaknya di next ini ada apa namanya latihan gitu. Coba di next. Ada semacam jurnal untuk melihat gimana sih cara kita. Oke, oke. Nah, yang tampil ini. Oke, jadi penting banget ya untuk kita tuh bisa melihat apa sih kelebihan kekurangan diri kita dan gimana upaya pengembangannya. Nah, sebelum teman-teman overthinking ya tentang kelebihan, kekurangan, dan upaya pengembangan ini ya teman-teman. Gini, enggak semua kekurangan kita itu harus kita perbaiki sebenarnya. Ada beberapa kekurangan itu ya bisanya cuman kita terima aja gitu. Bisanya cuman kita kita berdamai aja sama hal tersebut tanpa perlu kita rubah gitu ya. Karena ketika kita fokus untuk merubah terus kita punya kekurangan sampai kapan? Sampai mati pun kita akan tetap punya kekurangan gitu ya teman-teman. Eh, ada baiknya sih memang ketika kita memperbaiki kekurangan kita gitu. Tapi coba dilihat urgensinya seperti apa. Butuh banget nggak sih kita untuk memperbaiki ini gitu. Nah, ketika nanti teman-teman udah bisa menjawab, oh ternyata urgent, oh ternyata penting loh ini untuk diperbaiki gitu ya. Misalnya contoh kekurangan. Contoh kekurangan manajemen waktunya nggak bagus. Jadi kalau misalnya punya tanggung jawab, punya eh, janji sama orang lain, punya jadwal, itu tuh nggak beraturan gitu. Oh ternyata ini kalau nggak dirubah, ini merugikan gitu. Nah kan berarti teman-teman punya urgensi itu. Urgensi itu eh, apa ya? Apa ya? Aku nggak tahu sinonimnya. Urgensi itu urgensi. Jadi butuh banget nggak sih ini tuh untuk diperbaiki gitu. Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, ya udahin aja. Contohnya apa? Kekuranganku. Aku pribadi punya kekurangan di eh, masalah hitung-hitungan gitu ya. Kalau kata adikku yang paling kecil itu ya, yang masih SD itu bilang, katanya kalau aku tuh beli apa-apa, kembaliannya tuh nggak bisa ngitung gitu. Nah, emang aku setidak bisa itu ya, memang dalam hal hitung-hitungan gitu. Dan aku pernah apa yang namanya mati-matian untuk berusaha bisa berhitung gitu ya.
Tapi ternyata ada kok bidang yang nggak harus pakai hitung-hitungan di dunia ini, contohnya psikologi gitu ya. Udah masuk aja psikologi yang nggak ada matematikanya gitu ya teman. Jadi urgent nggak sih aku untuk memperbaiki kekuranganku ini? Oh kalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari aku nggak perlu-perlu banget untuk belajar aritmetik, untuk belajar misalnya apa sih saking nggak taunya matematika sampai nggak tahu aku teman-teman kayak sin cos tan kayak gitu-gitu ya kalkulus kan nggak terlalu urgent ya untuk aku gitu. Nah berarti ya udah berdamai aja dengan itu gitu. Nah nanti teman-teman coba isi ya ini nanti bolehlah untuk teman-teman copy atau di print nanti ada banyak banget lembar kerja yang bisa teman-teman kerjain. Nah kalau masih susah untuk menentukan apa sih yang harus aku tulis di sini? Coba di slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ini adalah, ini sebenarnya screenshotan ya teman-teman karena aku nggak sempat ngedit. Nah, jadi di sini teman-teman isi ada berapa poin ya? 1, 2, 3, 4. Ada 8 poin ya di sini. Yang pertama tentang things that I'm good at. Nah, teman-teman tuh menurut teman-teman sendiri, teman-teman tuh bisa apa gitu? Apa yang menurut teman-teman oke gitu kemampuannya? Misal kalau aku merasa aku oke dalam public speaking. Yang pertama, yang kedua desain, yang ketiga apa ya? Kayaknya cuma dua itu. Oh, yang ketiga misalnya event organizing gitu. Aku punya 3 hal itu ya udah masukin aja 1, 2, 3 gitu ya. Nah terus sampingnya nih compliments that I have received. Misalnya, oh aku sering banget loh kalau bikin desain itu dipuji sama orang lain gitu. Ih desainnya bagus banget, ih kok kamu niat banget sih bikin PPT-nya dan lain-lain gitu ya. Nah itu bisa nih teman-teman masukin di sini. Berarti orang-orang notice sama apa sih yang menurut kita bagus, oh ternyata menurut orang lain bagus juga gitu ya. Nanti teman-teman masukin juga di sini. Nah, terus yang di bawah pojok kiri ya teman-teman. Nah, apa sih yang aku suka dari penampilanku gitu ya? Bebas teman-teman misalnya mau diisi, oh aku nih pinter make up atau aku misalnya jago dalam memilih outfit dan lain-lain. Nah, terus sampingnya lagi, challenge I have overcome. Challenge apa ya yang pernah aku taklukkan? Kalau aku pribadi nih misalnya nih, challenge apa ya yang pernah aku taklukkan? Oh, aku pernah nih untuk hmm, berani public speaking di depan profesor-profesor gitu. Padahal aku mahasiswa S2 sendiri gitu ya. Yang lain udah profesor-profesor. Oh, ternyata aku bisa. Meskipun awal-awal ada deg-degannya, ada takut salahnya, ada nervousnya, tapi akhirnya aku bisa dan aku percaya diri, misal seperti itu. Nah, terus yang di sampingnya nih, yang I have helped others by aku sering nolongin temenku apa misalnya oh aku sih seringnya ya bantuin temenku bikin poster misalnya atau ngedesain atau jadi MC acaranya temenku misalnya itu bisa ditulis. Nah pasti teman-teman nih beda-beda semua nih pasti jawabannya gitu ya. Terus di sampingnya what I value the most. Oke, kalau aku pribadi yang sangat bernilai atau berharga buat aku ya aku tuh adalah apa nih jadi belibet. Jadi yang paling bernilai buat aku tuh adalah relasi. Nah, makanya platform aku tuh kan namanya relasi consulting ya, teman-teman. Nah, relasi itu adalah hal yang relasi sosial, misalnya aku kenal sama si A, si B, si C, itu adalah hal yang sangat aku hargai gitu. Jadi dari relasi itu aku bisa kenal sama psikolog-psikolog senior, aku bisa kenal sama psikiater-psikiater di Indonesia gitu. Aku bisa kenal sama dosen-dosen. Nah, itu jadi menurutku yang paling berharga dalam hidupku adalah relasi. Karena relasi itu sangat ini ya teman-teman sangat mendukung untuk perkembangan kita menurut aku. Contohnya gini teman-teman. Ini nanti teman-teman boleh isi yang mirip-mirip sama aku atau boleh beda juga boleh. Boleh banget malah. Jadi contohnya gini, kenapa aku menjadikan relasi sosial itu sebagai hal yang
penting buat aku. Jadi gini kan, baru-baru ini kan aku dapet diagnosis bipolar gitu ya teman-teman. Nah aku butuh nih untuk minum obat dari psikiater, tapi karena aku memang, eee, memiliki hubungan yang cukup dekat dengan psikiater, nah jadi aku nggak perlu untuk ke rumah sakit dan juga minta resep, bahkan nggak perlu untuk bayar gitu ya teman-teman, karena, psikiater yang saat ini menjadi atasan aku, mensupport aku untuk sembuh gitu. Bahkan beliau sampai kirim obatnya ke rumah gitu, tanpa aku harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, itu adalah salah satu contoh alasan kenapa sih bagiku relasi sosial itu penting, gitu. Karena ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam, musibah gitu ya, relasi itu memiliki banyak peran gitu untuk diri kita dan juga psikolog-psikolog senior juga banyak yang komen story aku. Misal teman-teman lihat story aku gitu ya, aku kan nge-story tentang, "Oh ini loh obatnya bipolar, oh gini loh ceritanya kok aku bisa, didiagnosis bipolar," gitu ya. Akhirnya banyak sekali atasan-atasan atau senior-senior seperti Pak Helvis, kemudian Pak Agus Haryatmo yang mereka psikolog, eee, di relasi juga Pak Pak Hafiz enggak ding. Nah itu mereka memberikan support-nya, "Nggak apa-apa Mbak, tetap semangat ya, nanti insya Allah, eee, kita bisa kok untuk melewati ini," gitu. Dan bahkan sampai Pak Agus pun, "Nih aku kasih buku gitu, nanti dibaca ya," gitu. Nah jadi menurutku relasi itu memiliki, mmm, apa namanya, memiliki peran yang penting nih dalam prosesku bertumbuh. Nah nanti teman-teman bisa menurut teman-teman apa sih yang memiliki value dalam hidup teman-teman? Apakah itu keluarga? Bisa jadi. Apakah itu hobi? Bisa jadi. Pekerjaan? Bisa jadi gitu ya. Dan masing-masing orang itu unik. Nah, kemudian di sini nih yang pojok kanan atas ya teman-teman, things that make me unique gitu. Kan tadi udah di-mention ya bahwa setiap orang itu unik, bahwa setiap orang itu karakternya tuh berbeda daripada orang lain. Nah, apa nih yang membuat teman-teman unik? Oke, ini akan banyak aku sebutkan contoh dari diriku sendiri ya teman-teman, biar teman-teman bisa gampang nih untuk, mengira-ngira bakal ngisi apa gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku tuh menurutku salah satu hal yang cukup unik adalah aku tuh orangnya, sangat terbuka dengan orang lain. Jadi kayak misalnya nih, mungkin ada ya teman-teman kita yang ketika mereka mendapatkan diagnosis bipolar, depresi, dan lain sebagainya tuh, menutup diri gitu, kayak jangan sampai orang-orang tahu gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku justru suka untuk sharing itu di sosial mediaku karena aku merasa, eee, apa ya, karena aku merasa aku bisa belajar bareng nih sama teman-teman yang lain tentang ini gitu. Nah, juga aku merasa tidak malu untuk mengakui kondisiku sekarang tuh seperti apa. Nah, mungkin itu hal yang unik menurutku, karena nggak semua orang tuh kayak aku, gitu. Nah, terus yang di bawah, times that I have made others happy. Nah, jadi misalnya nih teman-teman tuliskan, orang-orang tuh happy banget kalau aku tuh masak, karena kalau aku masak tuh enak dan juga bisa bikin orang lain, suka karena mereka dapat makan gratis misalnya kayak gitu. Nah, itu akan sangat beragam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sesi tanya jawab aja. Jadi nanti ini bisa di-print dan juga diisi sendiri gitu ya. Oke, bisa lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, nanti ketika teman-teman udah, ngisi ini gitu ya, insya Allah akan lebih mudah untuk mengisi yang slide sebelumnya tadi ya, yang tabel-tabel kelebihan dan kekurangan. Oke, sembari menunggu di slide selanjutnya muncul, teman-teman kadang-kadang kita itu, apa namanya, ada perasaan jealousy ya teman-teman sama teman-teman yang lain yang mungkin punya kelebihan yang berbeda sama kita. Nah, sebenarnya perasaan seperti itu tuh, bisa jadi ada di tahap wajar, bisa jadi ada di tahap yang dalam tanda kutip "berbahaya". Nah, di sini teman-teman perlu untuk mengelola nih perasaan itu. Sebenarnya teman-teman tuh perlu nggak sih untuk merasa jealous atau iri dengan
nikmatnya teman-teman kita yang lainnya, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, self acceptance. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenal nih sama diri kita sendiri. Berarti kita sudah melek ya terhadap kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Kalau udah melek terus apa? Ya harus kita terima. Nah, di sini step yang kedua adalah memiliki self acceptance. Nah, kita baca sama-sama ya. Penerimaan diri yang sehat menurut Maslow adalah tidak terlalu takut pada dunia dan penilaian eksternal nih teman-teman. Dan secara spontan lebih ekspresif dengan pikiran serta tindakan mereka dan tidak mengumbar kritikan pada diri kita. Nah, kalau menurut Fromm, kritik diri itu adalah suatu sifat umum bagi orang yang tidak menyukai dirinya sendiri gitu ya teman-teman. Nah, self acceptance ini adalah lawannya dari self criticism. Jadi kan tadi di awal udah dijelasin tuh kalau misalnya ketika kita menerima diri kita sendiri itu mungkin kita akan melihat terhadap kekurangan-kekurangan kita. Nah, sejauh mana kita bisa berdamai sama kekurangan-kekurangan kita itu? Apakah kita jadi cenderung untuk mengkritik diri kita secara berlebihan gitu ya, atau kita bisa berdamai? Nah, sebenarnya tujuannya self-acceptance itu yaitu untuk menghindarkan diri kita dari kritik terhadap diri sendiri. Ih, gimana sih Rin, kamu tuh kurang gini, gimana sih kamu kurang gitu ya teman-teman. Jadi dengan adanya self acceptance ini kita jadi lebih menerima diri kita sendiri. Kita jadi oh, ekspresif tuh apa ya? Kayak tadi ya, misalnya contohnya aku share di story tentang uh, diagnosis aku gitu, karena aku tidak tidak apa ya, tidak takut pada penilaian eksternal gitu, karena aku menerima diriku sendiri seperti itu. Nah, coba di next slide lagi. Ada latihannya atau enggak ya yang ini? Oh, oke. Nggak ada. Nah, di sini kan ada dalil ya, teman-teman. Bahwa yang menurut kita jelek itu belum tentu loh kalau itu tuh beneran jelek gitu ya. Kadang kita tuh fokus sama kekurangan-kekurangan kita, padahal bisa jadi aja kekurangan kita itu malah justru membawa kita pada hal yang lebih baik gitu ya. Oke, bisa di next lagi. Nah, jadi pada ujungnya, pada akhirnya, outputnya self-acceptance itu akan membuat kita menjauhi kalimat kayak, kenapa sih aku tuh jelek banget? Kenapa sih aku gini doang nggak becus gitu ya? Atau bentuk-bentuk self-criticism yang lain gitu. Jadi sebenarnya sih mengevaluasi diri boleh-boleh aja. Tapi kalau jatuhnya mengkritik diri sendiri, bahkan sampai lupa untuk berwelas asih sama diri sendiri, nah itu yang menyebabkan adanya si gangguan mental tadi gitu ya. Kayak misalnya teman-teman yang pernah overthinking, apa sih yang di overthinkingin pasti seputar ini gitu ya. Aduh tadi aku gini, gimana ya menurut dia, aku salah banget tadi, gini 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 gitu ya teman-teman. Nah, oke, jadi poinnya adalah evaluasi itu penting, tapi jangan sampai kita mengkritik diri kita sendiri. Oke, next slide lagi. Mungkin nanti aku minta tambahan waktu 5-10 menit untuk ini ya, panitia, untuk penyampaian materi karena ternyata masih banyak. Oke, yang ketiga adalah meningkatkan self esteem. Nah, self esteem itu apa sih? Gimana sih kita menghargai diri kita sendiri? Kadang kan orang-orang memiliki perasaan keberhargaan diri yang rendah ya, teman-teman. Sehingga mereka dekat dengan simptom-simptom depresi misalnya. Jadi menganggap diriku nih nggak berguna, menganggap diriku ini beban, menganggap diriku ini tidak punya kelebihan, dan lain-lain. Tapi kalau seseorang punya self esteem yang baik, dia tahu keberhargaan dirinya tuh seperti apa. Oh, aku ini hamba Allah loh yang Allah pilih untuk uh, berperang di ujian yang ini nih gitu. Ketika Allah sudah memilih aku, pasti aku akan mampu untuk melewati ini dan gak apa-apa. Aku dapat diagnosis ini gak apa-apa. Aku oke, aku menerima. Karena aku yakin banyak banget orang-orang di luar sana yang siap untuk membantu aku, yang siap untuk mensupport aku gitu ya.
Jadi kita perlu sekali untuk punya self esteem yang baik, yang positif, yang kuat agar kita bisa bertahan hidup, agar kita bisa bersikap positif. Gitu. Coba di next slide lagi. Nah, oke. Jadi intinya self esteem itu adalah memandang diri sendiri secara positif. Tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti kita ujub, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita eh yang tadi disebutin di awal gitu ya, kita egois gitu. Karena self esteem ini adalah memandang diri secara positif. Caranya yang positif. Caranya yang tidak hanya berfokus pada hal-hal yang negatif aja. Jadi meskipun kondisinya negatif, tapi kita memandang dengan cara yang positif. Kita husnuzan kepada Allah, kita beriman kepada takdir, kita menghargai proses kita sendiri gitu. Kayak, oke, aku sekarang dapat diagnosis bipolar dan it's okay, aku bisa kok untuk melewati ini dengan segala kemudahan dari Allah. Pasti Allah nggak akan membiarkan aku terombang-ambing sendiri kok. Pasti Allah akan memberikan aku kekuatan, petunjuk, orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif gitu ya teman-teman. Jadi sekalipun faktanya itu negatif, tapi coba kita pandang dengan cara yang positif gitu. Nah, itulah self-esteem. Oke, jadi ada dalil lagi ya, bisa ditunjukkan untuk dalil yang berikutnya. Slide berikutnya. Oke, nah jadi kan di sini mungkin sering sekali ya kita tuh membaca atau mengingat dalil ini gitu ya, bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita mandang yang negatif-negatif, kita mandang diri kita nggak berguna, nggak berharga, beban, dan lain-lain. Nah, maka bisa jadi justru semuanya akan makin berat ya teman-teman ya. Tapi ketika kita optimis, ketika kita memandang diri kita dengan cara yang positif, kita menghargai proses kita dan lain-lain, maka kita akan lebih mudah untuk ya teman-teman. Oke, jadi ketika kita memandang cobaan kita dengan cara yang positif gitu ya, kita punya keberhargaan diri, nggak apa-apa, aku seperti ini dan it's okay gitu ya. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk menghadapi ujian-ujian ke depannya. Nah, contohnya nih, mungkin teman-teman ada yang tahu kisahnya Urwah bin Zubair. Ketika beliau kakinya diamputasi, apa sih yang beliau katakan gitu ya? Ternyata beliau mengatakan yang kurang lebih seperti ini, tapi afwan ya, aku redaksinya agak lupa secara lengkap dan persisnya seperti apa, tapi intinya adalah beliau katakan bahwa dari 4 anggota tubuhku, anggota gerakku maksudnya ya, Allah tuh cuman ambil satu gitu. Jadi tersisa tuh masih 3 gitu. Nah, beliau fokus kepada 3 ini dan beliau bisa menjadikan itu sebagai apa ya? Masya Allah ya, pengen nangis kalau ingat ceritanya tuh. Menjadikan diamputasinya kakinya beliau itu sebagai hal yang eh, apa ya, bermakna positif bagi beliau gitu. Tidak melulu memandang itu sebagai hal yang negatif. Nah, coba yuk kita untuk memandang kehidupan dan ujian ini dengan cara yang positif seperti itu sehingga outputnya pun nanti juga akan positif. Tapi ketika sebaliknya, ketika kita mengutuk diri, ketika kita mengatakan hal-hal yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita mengkritik takdir, kita banyak mengeluh dan lain-lain. Nah, itu maka outputnya nanti juga akan semakin berat gitu ya teman-teman, semakin bisa jadi membawa hal yang makin bermasalah lagi. Tapi bukan berarti kita tidak memvalidasi emosi negatif yang muncul ya. Boleh sekali merasa sedih dengan kondisi diri, boleh sekali merasa kecewa, boleh sekali merasa marah. Tapi kita pandang masalah yang kita hadapi dengan cara yang positif. Nah, next slide lagi.
Nah, jadi ketika individu memiliki self-esteem, ketika self-esteem-nya baik, keberhargaan dirinya baik, maka dia akan optimis, merasa aman, berinteraksi dengan orang lain secara positif, gitu ya, puas terhadap dirinya, resilience. Resilience itu adalah ketika dia jatuh, dia cepat nih untuk bangkit lagi gitu. Ketika dia dapat diagnosis, kamu bipolar, kamu depresi gitu, ya oke, aku akan bangkit lagi gitu. Enggak, kenapa ya aku kok gini, kenapa ya Allah mentakdirkan aku seperti ini gitu. Dan terhindar dari gangguan mental. Kenapa? Karena tadi hal-hal yang menyakiti self-esteem itu akan membawa kita kepada ketidakbahagiaan, yang akhirnya ketidakbahagiaan ini bisa jadi muaranya, arah-arahnya adalah ke gangguan mental, entah itu stres, entah itu depresi, entah itu kecemasan, dan lain-lain gitu ya, teman-teman ya. Oke, begitupun sebaliknya, orang-orang yang mempunyai self-esteem yang rendah, maka dia jadi nggak optimis, dia jadi banyak insecure-nya, dikit-dikit bandingin diri sama orang lain, dikit-dikit menganggap dia yang paling lemah, paling bodoh, paling tidak berdaya gitu ya, dikit-dikit eh, merasa udah end gitu ya, udah akhir dari segalanya gitu. Karena tadi ya, dia memandangnya dengan cara yang negatif, gitu. Oke, bisa next slide lagi. Nah, mungkin teman-teman yang pengen ngeprint jurnalnya nanti bisa ya. Sebenarnya isinya sama aja sih, eee, kayak journaling pada umumnya, cuman memang ini ambil dari Therapist Aid gitu ya, yang biasa dipakai untuk, jurnal misalnya untuk terapi CBT, kayak gitu ya teman-teman bisa dipakai. Ini teman-teman bisa scan barcode-nya di sini, tadi udah aku masukin. Nah, jadi untuk nge-boost gitu ya, untuk meningkatkan self esteem kita, kita sering-seringlah membuat jurnal ya tentang keberhasilan-keberhasilan kita di setiap hari. Mungkin teman-teman di sini yang ngerasa dirinya itu rendah diri, pesimis, sering insecure gitu ya teman-teman. Coba lakuin ini. Journaling gitu ya. Jadi nih kan di nomor satu gitu ya, misalnya something I did well today gitu. Apa yang udah berhasil aku lakuin dengan baik hari ini? Misalnya nih, oh hari ini aku ngisi webinar di KKN STDI Imam Syafi'i Jember misalnya kayak gitu. Terus hari ini aku merasa senang ketika hari ini aku senang ketika oh bisa ketemu sama teman-teman baru di sini misalnya kayak gitu. Aku bangga ketika oh aku bangga nih ketika aku bisa mengisi webinar dengan pesertanya 115 partisipan di Zoom misalnya kayak gitu. Nah, ini kata-kata yang di samping ini untuk memancing aja, untuk stimulus aja gitu. Kita udah ngapain, kita udah merasakan emosi-emosi apa di hari ini, kita udah mencapai hal-hal kecil apa gitu ya. Gitu. Jadi nanti untuk yang mau versi lengkap jurnalnya bisa di-scan aja di sini dan dikerjakan. Bisa ditulis di situ langsung, mau diketik, mau dibikin warna-warni, diedit pakai Canva, boleh banget ya teman-teman ya. Oke, next lagi. Oke, yang terakhir adalah memiliki personal boundaries. Jadi kan tadi di awal ketika kita memiliki personal boundaries ya, mungkin udah disebutin kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang membuat kita tuh nggak nyaman gitu. Pernah nggak sih teman-teman di sini? Misalnya kapan hari aku pernah nanganin konseling gitu ya. Nah, konseli ini merasa sangat tidak nyaman ketika ada orang yang numpang di kosnya sampai berbulan-bulan gitu ya teman-teman ya. Lah, ini numpang atau apa maksudnya sampai berbulan-bulan gitu ya, teman-teman. Nah, ketika kita eh, merasa itu mengganggu kenyamanan kita, berarti kita harus nih menetapkan personal boundaries terhadap hal itu. Nah, misalnya kita punya batasan. Tadi kan misalnya di kamar kos ya, kita punya batasan secara fisik. Aku nggak suka kamar kosku dimasuki sama orang lain gitu. Nah, itu boleh banget
dijadikan sebagai personal boundaries. Nah, sebenarnya personal boundaries itu adalah sebuah batasan secara tidak kasat mata gitu ya teman-teman, yang kayak melindungi diri kita di dalamnya. Jadi bagaimana bentuknya, bagaimana batasan-batasannya di titik mana, itulah yang sifatnya sangat subjektif tiap-tiap orang. Jadi personal boundaries tuh kalau teman-teman pernah lihat kartun SpongeBob gitu ya, yang dia pas lagi camping di luar, terus dia bikin lingkaran itu. Nah, ketika dia di dalam lingkaran itu, beruang lautnya nggak bisa nyerang. Nah, itu tuh, kayak gitu ilustrasinya. Jadi si lingkaran itu adalah personal boundaries. Ketika kita punya personal boundaries, kita bisa melindungi diri kita dari hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Atau misalnya gini nih, teman-teman pernah minjemin buku ke temennya, udah sampai berbulan-bulan nggak pernah dibalikin gitu ya. Akhirnya teman-teman kan kesel. Terus teman-teman, ya udah deh, akhirnya aku beli sendiri lagi aja gitu. Nah, perasaan kesel, emosi negatif itu kan kalau misalnya tidak dibatasi gitu ya, terus-menerus kita rasakan kan nanti akan mengarah kepada gangguan mental ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya untuk kita meminimalisir emosi negatif yang kita rasakan, kita meminimalisir ketidaknyamanan yang kita rasakan? Oh, dengan cara menetapkan personal boundaries dan juga mengkomunikasikannya nih. Nah, di sini ada beberapa jenis dari personal boundaries yang bisa kita uh, lihat sama-sama ya. Afwan, typo. Typonya banyak banget lagi. Oke. Jadi yang pertama adalah batasan fisik. Kita tuh nyamannya se sebatas apa gitu. Misalnya aku nggak nyaman ketika wajahku dipegang. Ya, oke, itu batasan kamu dan it's okay. Kemudian batasan secara emosional. Aku tuh nggak nyaman ketika pas aku lagi sedih, lagi marah, lagi apa tuh diganggu sama orang lain misalnya. Ya udah, jadikan itu batasan kamu. Batasan material, misalnya ketika orang main ke rumahku, dia nggak boleh masuk kamarku gitu. Kemudian batasan waktu, hanya membalas pesan di jam kerja. Kadang sering ya ada orang itu ngechat di atas jam 10 malam misalnya, di atas jam 10 malam bahkan jam 1 malam gitu, ngechat gitu loh. Nah, ketika kita nggak kalau kita nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita masalah, berarti kita harus menetapkan personal boundaries di situ. Dan yang terakhir di sini yang aku tuliskan adalah batasan spiritual, yaitu misalnya, maaf ya, aku tidak mengucapkan hari raya agamamu misalnya, atau oh maaf ya, aku tidak merayakan ulang tahun atau Maulid Nabi atau apa misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, poin-poin dari personal boundaries itu banyak banget. Ada batasan gender lah, ada batasan hubungan interpersonal lah, ada apa gitu ya. Tapi pada intinya adalah batasan-batasan sejauh mana sih kita itu bisa nyaman berada di titik itu gitu. Kalau kita nyamannya seperti ini, ya berarti itu batasan kita. Misalnya, aku nyamannya itu ketika makan tuh aku nggak diganggu misalnya. Ketika aku punya diet tuh aku nggak diajak jajan-jajan junk food gitu. Nah, oh berarti itu batasan kita gitu. Nah, di sini teman-teman udah kenal belum sama batasannya? Coba nanti ketika mendapati situasi yang membuat nggak nyaman, oh berarti ini melanggar boundariesku nih, misalnya seperti itu. Misalnya contohnya juga nih, aku tuh punya batasan yang sangat spesifik yaitu ketika aku ngobrol sama orang lain tuh nggak boleh ngumpat. Kalau ngobrol sama aku sangat nggak suka. Misalnya orang lain pun terbiasa ngumpat dengan orang lain, aku sampaikan di awal, kalau kalau mau main sama aku, jangan ngumpat ya, aku nggak suka. Nah, itu. Oke, bisa di next slide lagi, karena itu berkaitan sama di slide selanjutnya. Jadi teman-teman kita kan identifikasi nih, oh ini batasan aku nih, segini, segini, segini. Nah, terus apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang harus kita lakukan adalah kita komunikasikan secara asertif kepada orang lain. Nah, kita kan pasti punya batasan-batasan ya, apalagi sebagai seorang muslimah gitu ya.
mahasiswa STDII misalnya ya, atau kita sebagai seorang anak yang berbakti misalnya, atau apa ya, kita menempatkan diri di kondisi sekarang, kita pasti punya banyak sekali batasan. Misalnya batasan dalam berpakaian, batasan dalam bergaul dengan lawan jenis, batasan dalam kegiatan sehari-hari misalnya. Nah, kita perlu tuh untuk belajar komunikasi asertif untuk bisa menyampaikan. Kalau aku nggak bisa nih kalau sampai sejauh ini nih. Aku nggak bisa nih kalau kamu masuk terlalu dalam kehidupan aku nih gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh kasus dan juga kalimat asertifnya. Jadi sebenarnya kalimat asertif itu diawali dari apresiasi dulu gitu ya. Yang pertama apresiasi, terus yang kedua kita sampaikan emosi kita. Emosi itu maksudnya perasaan ya teman-teman ya, bukan marah ya. Terus kita sampaikan batasan kita. Jadi itu rumusnya. Apresiasi, emosi, boundaries. Jadi kayak misalnya nih kita diajak untuk traveling ke luar pulau atau ke luar negeri sama teman. Misalnya kita memang suka traveling ya, tapi tiba-tiba kita diajak ke mana ya, misalnya ke Swiss gitu. Nah, kita sampaikan, "Makasih ya udah ajak aku traveling, aku seneng banget nih udah diajakin," gitu. "Tapi kalau ke Swiss aku belum bisa, soalnya kan itu terlalu jauh dan safar," misalnya. "Aku belum belum punya suami nih, belum punya mahram," misalnya seperti itu ya, teman-teman, bisa disampaikan. Jadi ketika kita punya personal boundaries bukan berarti kita kaku, kayak kayak apa ya, punya self defense gitu ya, itu enggak. Tapi justru kita, menyampaikan pada orang lain biar tidak ada perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif yang terpendam gitu. Nah, misalnya nih ketika teman-teman di sini lagi diet, aku ngerasain banget sih ketika lagi diet dan, disuruh makan makanan yang aku nggak cocok nih makan makanan yang kayak gini gitu ya. Kayak misalnya sama adekku, aku sering diajakin jajan apa, misalnya es kulkul lah atau apalah gitu ya, teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya mengganggu kita secara emosional gitu ya, kayak aku nggak suka loh seperti ini. Nah, kita bisa sampaikan, kelihatannya sih enak ya, tapi aku jadwal cheating-nya masih besok nih, masih besok Ahad. Kita belinya besok Ahad aja ya, misalnya seperti itu. Jadi memiliki personal boundaries pun harus berani untuk dikomunikasikan. Karena belum tentu orang lain tuh tahu loh kalau kita nggak nyaman gitu ya teman-temannya. Jadi jangan dipendem-pendem aja. Jadi jangan dibatin-batin aja gitu ya. Kita harus komunikasikan secara asertif karena orang lain belum tentu tahu sama apa sih yang menjadi batasan diri kita? Apa sih yang menjadi, hal-hal yang membuat kita nggak nyaman? Apa sih yang kita harapkan dari hubungan kita dengan orang lain? Sejauh mana sih batas toleransi kita? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, bisa di next slide. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi ini boleh nggak? Teman-teman jawab aja sih di kolom komentar gitu ya. Teman-teman pilih dari 3 kasus ini. Coba teman-teman tuliskan kalimat asertifnya seperti apa. Misalnya teman-teman dalam kondisi seperti ini gitu. Misalnya nih, tetangga kita mau pinjam 10 juta gitu ya, sedangkan kita masih mahasiswa. Kita ya mungkin ada sih di tabungan 10 juta, tapi kan nggak mungkin kita pinjemin semuanya gitu. Nah, gimana sih cara nolaknya gitu? Dengan cara yang asertif, kayak yang tadi ya rumusnya ya, apresiasi, terus emosi, terus personal boundaries. Coba teman-teman tuliskan nih di kolom komentar. Bisa nggak teman-teman untuk menuliskan di kolom komentar? Biar aku nggak kayak ngomong sendiri gitu ya, teman-teman ya. Oke, sambil teman-teman nanti ada yang nulis di kolom komentar, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kan tadi kita ini kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini.
di mana self love itu menjadi tameng ya teman-teman ya, menjadi dalam tanda kutip ya pelindung kita secara emosional untuk kita terhindar dari adanya guncangan-guncangan dalam hidup gitu ya. Maaf banget nih hidupnya digambarkan dengan tank gitu yang menyerang. Ada banyak ya teman-teman stresor, cobaan, ujian yang kita jalan dalam hidup ini. It's okay, memang hidup ini tuh adalah ladang ujian ya teman-teman buat kita. Jadi bukan gimana kita terhindar dari ujian-ujian itu, tapi eh, dari dalam diri kita sendiri gimana cara kita untuk membentengi diri gitu ya. Sejauh mana kita bisa bangkit lagi atau kita bisa menghadapi masalah-masalah atau ujian-ujian dalam hidup kita gitu. Pakai apa caranya? Pakai self love yang di dalamnya ada apa? Ada self knowledge. Aku tahu kok Allah tuh kasih cobaan ini karena aku mampu, misalnya itu self knowledge kita, self acceptance. It's okay kalau memang seperti ini kondisinya. Aku menerima gitu ya. Aku ridho dengan takdirku dengan lapang dada gitu. Terus selanjutnya self esteem. Aku pasti bisa kok untuk melewati ujian-ujian ini misalnya. Terus boundaries adalah cara kita membentengi diri kita. Mungkin itu aja sih ya. Bisa di next slide lagi. Apakah masih ada materinya? Kayaknya sih ini slide terakhir ya, teman-teman. Oh, ada lagi. Oke. Oke. So, mengapa ini closing statement ya? So, mengapa self-love penting untuk menunjang kebahagiaan? Karena self-love dapat melindungi kita dari hal-hal yang mengganggu kebahagiaan kita. Self-love dapat melindungi kita dari hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Self-love dapat membuat kita hmm, apa ya lebih eh, sedikit guncangannya dari segi emosional gitu. Oke, lanjut lagi. Masih adakah slide-nya? Nah, oke nih teman-teman tadi aku sempat mention di awal ya, kalau misalnya teman-teman punya masalah yang lebih spesifik atau misalnya teman-teman pengen psikotes atau teman-teman kiranya butuh bantuan dari segi profesional, alhamdulillah sekarang tuh udah banyak banget ya teman-teman platform kesehatan mental secara online gitu. Tapi mungkin teman-teman di sini punya value, pengennya kalau misalnya concern sama yang udah ngaji juga biar dia paham sama value-value aku gitu. Boleh banget untuk ke relasi consulting atau misalnya ke mental health kalau butuh psikiater gitu ya teman-teman. Insya Allah di sini kita berusaha untuk membantu teman-teman semuanya. Dan it's okay sekarang kita normalize ya. Kita normalize bahwa datang ke profesional itu bukan karena kita tidak beriman ya, tapi justru ketika kita memiliki upaya atau kita memiliki concern terhadap keimanan kita. Jadi kita bisa memanfaatkan nih fasilitas dan juga meminta dukungan dari saudara-saudara kita yang berperan sebagai helper untuk bisa kita survive dengan kondisi kita. Oke, itu aja nanti teman-teman harus follow ya mental health dan juga relasi. Insya Allah kita akan banyak event yang membahas tentang kesehatan mental. Oke, nggak apa-apa di slide selanjutnya aja. Oke, jadi ini teman-teman afwan banget. Aku belum sempat untuk menuliskan daftar pustaka secara baik ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa dikopas aja untuk link ininya, link apa namanya, jurnalnya, dan juga dalil-dalilnya tadi ya. Misalnya teman-teman pengen baca dalilnya tadi lebih panjang dengan pembahasan dari Ustadz Abdul gitu ya, bisa dibuka di webnya Rumaisyo gitu. Nanti bisa dikopas aja. Kayaknya kalau PDF bisa sih dikopas. Bisa next lagi. Oke, nah sebagai bentuk aku mengenal diriku lebih lanjut, teman-teman silahkan untuk mengirimkan reviewnya terhadap materi yang aku sampaikan hari ini. Boleh sekali disampaikan kritik dan sarannya, karena pasti banyak banget kekurangan dan juga kelebihan dari
apa yang aku sampaikan gitu ya. Termasuk teman-teman panitia juga kalau misalnya ada yang ingin disampaikan secara pribadi bisa melalui link ini gitu ya. Mungkin gitu aja sih teman-teman, pasti banyak sekali kekurangan dari apa yang aku sampaikan pada malam hari ini. Agak ngeret juga ya ini materinya gitu. Tapi semoga teman-teman bisa mendapat insight gitu ya tentang tema kita pada malam hari ini, dan tentunya kalau ada kesalahan pasti itu datangnya dari aku. Tapi kalau ada manfaat ya Allah titipkan gitu ya. Semoga kita bisa belajar sama-sama. Mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu aku kembalikan ke Najwa. Baik, Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan untuk Kak Arin atas pemaparan materinya ini yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman semuanya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan. Aku batasin dulu 3 pertanyaan per termin. 1 termin 3 pertanyaan. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang ditulis di kolom chat yang teman-teman kirim ke aku. Aku bacain dulu ya Kak. Ini mungkin 1 pertanyaan dijawab dulu, 1 pertanyaan dijawab dulu gitu ya Kak? Atau gimana Kak? Iya, langsung dijawab aja soalnya takut lupa. Oh iya baik. Sebentar. Nih, pertama ini ada pertanyaan dari teman-teman. Eh, Self love itu kayaknya dicontohkan dari sikap orang tua atau keluarga kita kan ya Kak. Ada sebagian orang yang kurang beruntung memiliki kurang beruntung memiliki keluarga yang toksik, mengakibatkan kita susah untuk self love. Itu tuh perjuangan banget ketika yang toksik adalah orang terdekat. Bagaimana sih Kak untuk bisa bikin kita self love saat orang-orang dekat kita itu toksik? Silahkan dijawab, Karin. Oke, semoga Allah melindungi penanya ya, karena sedang berada di dalam lingkungan yang mungkin kurang kondusif ya untuk membantu pertumbuhan diri gitu. Jadi yang pertama, memang self love itu adalah perjalanan yang sangat panjang gitu ya teman-teman. Apalagi melihat di lingkungan kita, di negara kita, di culture kita gitu ya. Kayaknya kok ngeritik orang, kayaknya kok ngomong yang toksik, kayaknya kok membanding-bandingkan itu tuh hal yang lumrah gitu ya teman-teman ya. Padahal kan itu menyakiti kita secara emosional gitu. Nah, sebenarnya apa sih upaya kita untuk bisa self love di lingkungan yang seperti itu? Kalau menurutku pribadi, ketika kita berada pada lingkungan yang seperti itu, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita terapkan boundaries. Kita terapkan boundaries, kita sampaikan kepada mereka bahwa aku merasa seperti ini loh kalau kamu melakukan itu. Nah, coba nih yang tanya tadi dijawab di dalam hati. Udah pernah belum untuk menyampaikan, mengkomunikasikan kondisi, emosi, dan juga eh, pendapat kita tentang apa sih yang mereka lakukan gitu. Seringnya kita merasa orang lain toksik, tapi mereka nggak nyadar karena kita nggak pernah mengkomunikasikan itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pasang personal boundaries seefektif mungkin gitu. Kalau misalnya memang membutuhkan bantuan, bisa ditulis dulu gitu. Jadi misalnya gini, mungkin aku nggak nyaman, nah ditulis A, B, C, D, E. Oke, berarti ini boundaries aku gitu. Berarti aku nggak bisa nih disikapi seperti ini lagi, misalnya kayak gitu ya. Dan it's okay. Kemudian silahkan dikomunikasikan dengan orang yang bersangkutan. Karena bisa jadi dia nggak sadar ketika dia melakukan hal-hal yang toksik itu. Gitu. Kayak contohnya nih, mungkin ini nggak toksik ya, tapi ini contoh aja. Jadi tuh dulu kalau misalnya aku cerita sama ibuku gitu ya, ibuku tuh eh, sebelum aku selesai ngomong tuh udah dipotong gitu. Nah, karena aku nggak merasa nggak nyaman yang seperti itu, kadang aku cuma pengen didengerin aja gitu. Akhirnya aku sampaikan, aku cuma pengen didengerin gitu, atau enggak bilang,
Bu, aku cuma pengen didengerin aja, nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi gitu. Ya akhirnya sekarang ibuku mengetahui, oh ternyata yang dibutuhkan oleh anakku tuh cuma didengerin aja ya gitu. Jadi terkadang mereka memang nggak tahu kalau apa yang mereka lakukan itu membuat kita nggak nyaman. Oke, mungkin gitu aja Najwa. Baik, semoga terjawab ya Kak oleh penanya. Dan selanjutnya Mm-mm. aku bacain pertanyaan kedua. Ini dia bertanya, bagaimana kalau ternyata kita suka dengan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan? Kita sekarang harus apa? Misalnya, aku suka kerja di luar, dapat penghargaan, dapat uang. Ternyata kenyataan kita harus mengurus rumah tangga full sehingga kesenangan-kesenangan kita sangat tidak bisa kita lakukan. Itu akan menimbulkan stres kan? Lalu bagaimana Kak untuk mengelolanya? Silakan Kak dijawab. Oke, jadi pasti akan ada banyak sekali apa ya ketimpangan ya teman-teman ya antara real self dan ideal self. Apa sih real self dan apa sih ideal self? Jadi real self itu adalah kondisi yang sebenarnya gitu ya. Kondisinya aku sekarang ibu rumah tangga yang harus di rumah, yang harus jaga anak dan lain-lain. Tapi ideal self-nya aku tuh aku berkarir, aku ini itu segala macam kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa yang pertama, yang pertama eh, kita gali lagi diri kita sendiri. Bener nggak itu yang benar-benar kita butuhin? Bener nggak caranya tuh cuman satu itu? Bener nggak kalau itu tuh bermanfaat buat diri aku? Terkadang kita merasa aku oke nih dengan ini gitu, tapi ternyata kalau diresap-resapi, kalau dihayati, kalau dilihat-lihat lagi gitu ya, kok kayaknya nggak perlu-perlu banget ya sebenarnya gitu. Dan kalaupun misal diperlukan sekali. Misalnya, oh aku suka nih dapat penghargaan. Oh ternyata yang aku butuhkan itu bukan penghargaannya, tapi yang aku butuhkan itu apresiasi nih dari orang lain, dihargai nih sama orang lain. Nah, ketika kita udah nemu core-nya nih, core tuh inti kebutuhan kita. Kita bisa cari itu dari hal yang lain yang masih possible. Contoh, kita minta suami kita untuk apresiasi makanan kita. Kita minta eh, suami kita untuk apa ya, misalnya ya menghargai secara verbal gitu ya, dan menyampaikan kebutuhan itu. Ternyata aku sebenarnya membutuhkan hal ini loh dari orang lain, tapi untuk sekarang aku ngerasa nggak bisa mendapatkan itu gitu. Nah, itu lagi-lagi kembali pada komunikasi asertif. Kita sampaikan lagi kalau kita butuh nih diperlakukan seperti ini. Kita butuh nih mendapat respon yang seperti ini. Nah, nanti di apa namanya setelah itu coba diskusikan dengan suami. Oke, kamu butuhnya dipuji atau diapresiasi ketika ngapain, misalnya seperti itu. Semoga itu bisa membantu mengurangi gap yang terlalu jauh tadi ya antara kenyataan dan juga idealisme kita. Tapi menurutku akan selalu ada kompensasi atau apa ya, akan selalu ada jalan lain untuk kita bisa mencapai aktualisasi diri atau untuk kita bisa stand out itu di jalan yang benar gitu ya. Misalnya ya dengan cara mencari kebermaknaan, dengan cara mencari value-value yang bisa kita urus dari rumah gitu. Atau misalnya mengikuti organisasi yang sifatnya online, bisa di rumah aja kok, tapi aku tetap bisa dapat apresiasi, dapat apa kayak gitu. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan suami ya, kondisinya seperti apa. Gitu mungkin. Soalnya kalau pertanyaan kayak gini tuh aku nggak bisa kasih jawaban yang
spesifik karena aku nggak tahu nih mbaknya udah punya anak apa belum, tinggalnya sama mertua atau tinggal sendiri, sekarang kegiatannya apa, seperti itu ya. Atau nanti kalau sekiranya masih merasakan hal-hal negatif bisa banget untuk lanjut ke sesi konseling kayak gitu. Mungkin gitu aja Najwa. Baik, Kak. Ya, mungkin nanti kalau misalnya masih kurang atau kurang terjawab, tadi bisa ke relasi konsulting ya, Kak. Bisa banget, Masya Iya. Allah. Nih, selanjutnya ini pertanyaan ketiga. Eh, Kalau kita tidak nyaman dengan keramaian yang mana tidak kita kenalin, apakah hal itu bisa dihilangkan? Karena Ana mengambil positifnya. Ana nggak akan mudah-mudah jalan-jalan ke mall ataupun tempat wisata yang tidak penting. Nah, ini sisi positif yang dia ambil karena dia tidak suka di tempat keramaian kan. Nah, apakah hal-hal seperti itu tuh bisa dihilangkan? Seperti itu. Silahkan, Kak. Maksudnya dihilangkan itu gimana sih? Maksudnya dia jadi nggak takut lagi gitu, apa gimana? Mungkin biar dia tuh bisa bersosialisasi lebih luas gitu Kak. Mungkin dengan dia tidak apa namanya dengan dia apa namanya suka dengan keramaian. Jadi mungkin ada sisi plusnya, ada sisi minusnya nih Kak. Nah, yang plusnya tadi dia jadi apa namanya tidak mudah jalan-jalan ke wisata yang tidak penting, tapi ini mungkin di sisi lain menjadi suatu hal yang negatif di diri dia mungkin Kak. Nah, itu apakah bisa dihilangkan kalau hal-hal seperti itu? Tidak. Oh gitu. Paham-paham. Berarti ada dilema gitu ya. Sebenarnya ada untungnya juga sih dengan kondisiku yang seperti ini gitu ya. Tapi di satu sisi juga ngerasa ini kayaknya udah nggak bener deh gitu. Nah, coba nanti dilihat itu itu mengganggu nggak? Mengganggu produktivitas sehari-hari atau nggak? Mengganggu kenyamanan sehari-hari atau nggak? Mengganggu interaksi dengan orang lain atau enggak yang jadi terhalang untuk kita memenuhi kebutuhan yang lain gitu. Kalau itu sifatnya udah mengganggu, emosi negatifnya intens, pikiran-pikiran buruk kayak misalnya nanti kalau aku di keramaian aku dicopet, aku di ini, aku di itu, timbul kecemasan yang intens gitu ya. Itu berarti ya itu mengganggu dan tetap harus untuk disembuhkan karena bisa jadi itu jatuhnya ke gangguan kecemasan misalnya. Tapi kalau sekedar aku nggak suka keramaian gitu, ya it's okay kalau memang itu tidak mengganggu, nggak ada urgensinya juga untuk dirubah gitu ya, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya adalah gangguan, ya itu berarti harus disembuhkan gitu. Karena kalau gangguan itu akan mempengaruhi kesejahteraan individu secara psikologis gitu. Nah, kalau misalnya eh, sifatnya lebih kepada ya ini kepribadian aku yang memang nggak suka yang rame-rame gitu. Aku nggak terlalu suka kayak aku juga kayak gitu. Aku tuh nggak suka ke mall, ke pasar, pasar malam, ke Car Free Day yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak suka. Tapi itu karena ya aku memang nggak suka aja, bukan karena gangguan. Tapi kalau misalnya gangguan, misalnya ketika kita dipertemukan dengan situasi seperti itu, kita cemas, kita takut, muncul emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Nah, itu berarti ya perlu untuk disembuhkan gitu. Jadi dilihat dulu nanti seperti apa gitu. Baik, terima kasih semoga menjawab ya. Ini kayaknya nyambung deh Kak pertanyaannya. Ada pertanyaan lainnya yang nyambung, tapi aku mau infoin dulu ke teman-teman ini mungkin kita hanya mengingat waktu kita mungkin hanya dua termin pertanyaan saja ya teman-teman. Ini tadi di termin dua sudah ada dua orang, kita kasih satu pertanyaan lagi untuk termin kedua. Dipersilahkan, silahkan bertanya. Ini nyambung Kak dengan pertanyaan yang tadi. Dia nanya, Kak, maaf, aku mau nanya, bagaimana kita memperbaiki diri kita yang sudah terlanjur antisosial? Silahkan, Kak. Ini mungkin mirip-mirip. Hmm, oke. Nah, sebentar aku minum dulu ya. Silahkan, Kak. Eh, Oke.
Sebenarnya sih ini ya, yang pertama untuk penanya, eh, sebenarnya untuk melabeli diri kita antisosial itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Nah, kalau misalnya memang di sini yang bertanya itu sudah melakukan pemeriksaan dan memang hasilnya seperti itu, memang hasilnya dari hasil pemeriksaan psikologisnya memang antisosial, ya silakan diteruskan aja untuk intervensinya gitu. Tapi kalau apa nih ya? Tapi kalau misalnya itu baru label pribadi gitu ya, itu baru dugaan-dugaan pribadi, sebaiknya label itu dilepaskan gitu. Sekedar sekedar disampaikan bahwa aku tidak suka berinteraksi sosial, misalnya seperti itu. Tapi jangan nge-labelin diri sendiri dengan aku antisosial gitu, jangan. Karena yang pertama kita bukan profesional yang melakukan asesmen terhadap diri kita sendiri, dan yang kedua label itu tuh akan membuat kita terpaku gitu. Kita jadi nggak mau berkembang. Kita jadi kita jadi apa namanya, fokusnya ke situ-situ aja gitu ya, nggak ke hal yang lain yang mungkin memang itu lebih positif gitu. Nah, kalau memang kita ada perasaan bahwa kayaknya nih aku eh, agak susah nih untuk berinteraksi sama orang lain misalnya. Tentu kalau misal tingkat keparahannya udah tinggi gitu ya, boleh tuh konseling langsung ke psikolog untuk mendapatkan treatment gitu ya. Tapi kalau misalnya, oh ini menurutku sih kayaknya masih di level awal-awal, misalnya gitu ya. Nah, boleh nanti konselingnya sama peer counselor dulu. Nanti kalau misalnya peer counselor melihat ini masalahnya udah lebih berat, udah di luar kemampuan peer counselor, bisa dialihkan ke psikolog gitu. Jadi sebenarnya untuk kasus-kasus yang memang spesifik, Mbak, aku merasakan ini, aku harus gimana? Itu bisa banget untuk didiskusikan sama psikolog ya, teman-teman. Jadi kalaupun sekiranya memang belum parah, tapi pengen konseling ya itu malah justru bagus gitu. Karena ketika gangguan itu udah semakin parah, ya treatmentnya akan lebih susah lagi gitu. Jadi mumpung itu belum parah, mumpung itu masih awal-awal, segeralah konseling gitu. Dan konseling itu nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Mungkin gitu aja ya Najwa, karena memang eh, kalau arahnya ke situ ya lebih baik untuk konseling langsung sama Iya sih, psikolog Kak, benar. gitu. Baik. Mm-mm. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Ini saya buka termin kedua ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan. Kak, izin bertanya. Saya ibu rumah saya ibu rumah tangga dengan anak yang jaraknya lumayan dekat. Mengurus rumah tangga terkadang membuat jenuh. Ingin sekali berteman di dunia nyata, Kak. Saya tinggal di daerah yang mayoritas masyarakat awam sehingga sulit sekali mencari teman yang sefrekuensi. Terus, oh ini ada lanjutannya ya. Bagaimana ya solusinya? Terkadang sampai emosional sama anak karena rasanya hidup saya anak terus. Seperti itu, Kak. Mungkin dia bosan dengan Mm-mm. rutinitas yang dia jalani seperti setiap hari ya, Kak. Jadi menonton Mm-mm. itu aja gitu. Terus gimana cara mengatasinya? Mungkin seperti itu, Kak. Silakan. Oke. Em, Sebenarnya sangat dapat dipahami ya, teman-teman. Kemarin aku sempat ngisi di Kolbu dan juga di Umahat Indonesia yang temanya tuh mirip-mirip ya, yang sering banget dialami oleh ibu rumah tangga gitu, dengan anak kecil-kecil, ngerasa kurang me time, merasa kurang aktualisasi diri dan lain-lain, sampai akhirnya ya itu tadi ya, karena emosi negatif yang menumpuk, stresor yang banyak, mungkin kurangnya waktu untuk diri sendiri, kurangnya dukungan dari suami, kurangnya kebutuhan pribadi yang terpenuhi, jadi akhirnya marah-marah sama anaknya. Nah, itu adalah hal yang banyak sekali dialami, tapi bukan berarti itu boleh untuk dibiarkan begitu saja gitu ya.
Nah, saran dari aku sih memang baiknya coba untuk sebenarnya setiap pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Jadi kalau misalnya Mbaknya memilih untuk berteman dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar yang mungkin memang belum sefrekuensi atau se-value, ya nggak apa-apa, adanya itu gitu. Kita yang berusaha sendiri untuk menyaring input-input dari mereka gitu ya. Misalnya ya untuk sekedar bertukar makanan atau cerita-cerita tentang masalah yang apa ya, misalnya simpel-simpel gitu kayak misalnya ngomongin tanaman atau ngomongin ikan gitu ya, itu masih oke kok menurutku, nggak harus yang dalam tanda kutip sefrekuensi atau punya value agama yang sama, itu nggak melulu harus seperti itu. Tapi kalau misalnya memang yang dibutuhkan atau yang dipengenin ya yang udah ngaji, terus yang punya value yang sama, coba untuk cari komunitas-komunitas secara online gitu ya, bisa diakses dari rumah. Karena banyak banget kok aku ngisi beberapa kali di platform-platform yang isinya tuh umahat-umahat gitu ya. Itu bisa untuk coba di-approach atau misalnya ikut organisasi, kayak misalnya magang di relasi kayak gitu ya. Itu bisa banget untuk ngisi waktu luang, mengekspresikan diri kembali. Atau misalnya menekuni hobi nih, Mbak. Karena sebenarnya ketika apa namanya, satu pintu ditutup, pintu yang lain tuh harus dibuka gitu. Jadi biar sirkulasi emosinya tuh masih baik gitu. Kalau misalnya semua pintu ditutup, ya pengap jadinya gitu ya. Jadi nggak nyaman, jadi stres, jadi emosional gitu. Nah, coba untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan dari rumah, yang sifatnya tuh misalnya nih belajar merajut atau apa, atau ikut support group yang memang apa ya, sifatnya itu tidak mengikat secara eh tidak mengikat kayak harus gimana ya jelasinnya agak agak susah ya. Mengikat itu maksudnya ada aturan-aturan yang tertentu kayak arisan gitu loh. Jadi kayak bisa diikutin kapan aja, kalau pas slownya, jadwalnya fleksibel kayak gitu. Aku rasa semenjak pandemi ya, banyak sekali loh platform yang menyediakan jasa-jasa kursus online gitu dan itu bisa banget untuk dicoba untuk diikuti gitu. Dan pesan terakhir ya untuk Mbaknya, maksudnya terakhir di sesi ini gitu ya, eh coba untuk dalam tanda kutip berdamai dengan kondisi ini karena insya Allah nanti setelah anak beranjak dewasa, setelah masuk SD, itu kita bisa kembali kok ke kehidupan kita yang semula gitu ya. Maksudnya kita bisa kembali untuk merajut kegiatan-kegiatan, mimpi-mimpi, dan lain-lain. Kalau menurut umahat-umahat yang pernah aku tahu gitu ya, pernah ngobrol bareng, masa-masa seperti ini tuh sebentar kok, Nanti insya Allah anak akan segera beranjak dewasa gitu ya, kemudian akan mulai mandiri, mengurus kehidupannya sendiri, dan kita pun rasanya seperti akan menemukan kehidupan kita kembali gitu. Jadi instead of uh, mengutuk diri dengan tanggung jawab yang sekarang sedang dipegang, mungkin bisa untuk melihat dari sisi yang sebaliknya gitu. Sembari mencari alternatif kegiatan-kegiatan yang sifatnya online dan juga refreshing. Mungkin gitu aja sih, Najwa. Baik, terima kasih ya Kak atas jawaban-jawabannya tadi dan semoga dapat terjawab oleh para penanya. Kita masuk ke sesi penutupan ya Kak. Namun sebelum webinar ini ditutup, izinkan aku merecall tadi beberapa materi yang aku tangkap dalam webinar ini. Yang pertama adalah self-acceptance itu adalah bagian dari self-love. Jadi penerimaan diri itu adalah bagian dari mencintai diri kita sendiri. Dan self-love adalah suatu apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan juga spiritual.
Dan ketika individu itu memiliki self love atau mencintai dirinya sendiri itu gimana sih? Yaitu dia akan mengenal dirinya, menyayangi dirinya, percaya diri dan juga menghindari perilaku yang beresiko. Dan self love itu bukan berarti kita menjadi egois, menjadi sombong, menjadi ujub atau mengikuti hawa nafsu. Dan selanjutnya mencintai diri sendiri juga disebutkan dalam hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Dan selanjutnya terus lalu bagaimana sih biar kita bisa mencintai diri kita sendiri? Yang pertama itu kita bisa mengenali diri kita sendiri, melakukan self esteem, lalu self acceptance tadi, dan juga memiliki batasan-batasan diri kita kepada orang-orang di luar kita. Dan selanjutnya hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenal diri kita? Yang pertama adalah banyak melakukan refleksi diri, melakukan psikotes dan juga bertanya kepada orang lain. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Kak Arin ya Kak atas pemaparan materi yang luar biasa, kepada teman-teman yang sudah interaktif, para penanya semuanya dan juga teman-teman yang udah join mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara ini sampai akhir. Mungkin seperti itu. Dari Karin ada lagi Kak yang ingin disampaikan atau bisa saya cukupkan? Mungkin jangan lupa isi reviewnya ya. Iya, baik teman-teman jangan lupa tadi isi reviewnya ya yang sudah di-share oleh Kak Arin. Cukup ya Kak? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada sesi terakhir kita, yaitu sesi penutupan. Saya sebagai MC atau moderator, oh ya, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absen ya semuanya. Saya sebagai MC dan moderator memohon maaf apabila selama berjalannya acara ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dari diri saya, karena kurang datangnya dari diri saya, dan juga segala kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk live. Terima kasih ya Karin atas pemaparan materinya. Sama-sama, aku izin live ya. Ya, silahkan Kak. Oke, semoga bisa bertemu lagi sama teman-teman yang lain. Amin. Sehat selalu Kak. Assalamualaikum. Salam.